Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih dipertemukan kembali untuk pembahasan materi praktikum manajemen 2, yaitu materi struktur modal. Oke, baik, kita akan lanjut ya. Mungkin kemarin sebelum UTS kita sudah membahas sedikit ya, mengulas sedikit terkait struktur modal. Di sini kita akan ulas lagi tentang beberapa halnya. Oke, baik. Kita akan membahas dulu mulai dari pengertian ya. Menurut Su'ad Husnan 2001, struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Nah, dan di situ sudah diketahui ya, berarti kita akan lanjut ke sumber dananya. Jadi menurut Rianto, sumber dana pada dasarnya terdiri dari penerbitan saham atau equity financing. Kemudian ada penerbitan obligasi atau debt financing, dan ada juga laba ditahan atau return earning. Oke, kemudian kita lihat dari struktur aktivanya. Jadi struktur aktiva itu adalah penentuan berapa besar alokasi untuk masing-masing komponen aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva tetap. Itu menurut Syamsuddin 1994 dalam Andriati ya 2006. Kemudian menurut keputusannya, jadi menurut Jeff Madura 2006 itu menyatakan bahwa pemilihan struktur modal akan ditentukan oleh karakteristik usaha. Jadi keputusan untuk pemilihan struktur modal itu ditentukan oleh karakteristik dari usaha yang akan digelutinya. Kemudian untuk probabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan laba. Jadi probabilitas itu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakannya. Itu menurut Martono dan Agus 2007 dalam Mira 2008. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pertumbuhan penjualan. Jadi perusahaan dalam tingkat pertumbuhan yang tingkatnya cenderung menggunakan sumber dana dari luar sehingga semakin tinggi struktur modalnya. Jadi ketika perusahaan itu cenderung tinggi ya menggunakan sumber dana dari luar, sehingga semakin tinggi juga struktur modalnya. Jadi semakin tinggi sumber dana dari luar, maka semakin tinggi juga struktur modalnya. Oke, lanjut ya. Kita akan mempelajari terkait model struktur modal. Ini menurut Horney dalam Kusumawati 2011. Di sini struktur modal ada 6. Yang pertama adalah model Modiglian atau Miller tanpa pajak. Miller tanpa pajak itu adalah seluruh aliran kas adalah sama jumlahnya setiap periode sehingga pertumbuhan adalah 0 atau EBIT selalu sama dan tidak ada pajak perusahaan maupun pribadi. Kemudian yang kedua, model Modiglian Miller pajak dengan pajak ya. Dengan adanya pajak maka penggunaan hutang akan meningkat nilai perusahaan. Karena biaya hutang akan mengurangi biaya pembayaran pajak. Jadi biaya hutang itu akan mengurangi biaya pajaknya. Begitu. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah model Miller. Pajak penghasilan pribadi yang terjadi dari pajak penghasilan dari saham dan pajak penghasilan obligasi. Sudah jelas ya, financial distress dan agency cost. Kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam bangkrut. Kemudian yang kelima adalah model trade-off atau menyeimbangkan keuntungan penggunaan hutang dengan biaya financial distress dan agency cost. Yang selanjutnya adalah yang keenam adalah model asymmetric information theory, yaitu adalah perusahaan lebih senang menggunakan dana dengan urutan laba ditahan dari dana depresiasi, hutang, dan penjualan saham baru. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini adalah model
Modigliani Miller tanpa pajak. Oke, ini untuk rumusannya sendiri itu adalah rumusan WACC ya. Kemarin kita sudah mencoba rumusan WACC, kita sudah pernah menghitungnya ya di materi sebelumnya. Dan di sini hanya sebagian kecil aja ya. Oke. Ini bisa dilihat, jadi teman-teman sudah bisa mengingatnya ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah teori struktur modal modern. Yang pertama adalah teori Modigliani dan Miller. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan dan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. MM mengajukan beberapa asumsi untuk membangun teori mereka. Itu menurut Brigham dan Houston 2001. A. Tidak terdapat agensi cost. B. Tidak ada pajak. C. Investor dapat berhutang dengan tingkat suhu bunga yang sama dengan perusahaan. Investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen mengenai prospek perusahaan di masa depan. Selanjutnya, yang E, tidak ada biaya bangkrut. Kemudian yang F adalah earning before interest and tax atau dalam kurung EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan dari hutang. Kemudian para investor adalah price taker. Jika terjadi kebangkrutan, maka aset dapat dijual pada pasar. Pada harga pasar ya, atau market value. Kemarin kita sudah bahas ya sedikit tentang ulasan ini. Oke, kemudian kita lanjut ya. Oke. Yang pertama yang harus kita pahami dulu di sini, ini kita lanjut ke model Modigliani Miller dengan panjang ya. Nah, bedanya FL sama FU itu apa sih? Nah, di sini ya. VL itu adalah nilai untuk perusahaan yang menggunakan hutang. Kemudian kalau VU yaitu adalah nilai untuk perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Nah, rumusannya seperti itu. Ini debt ya. T itu pajak, kemudian D itu debt. Ya, rumusannya masih pakai WACC ya. Oke, kita lanjut pada teorinya. Teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis dan kemudian MM memasuki faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayar kepada pemerintah yang berarti merupakan aliran kas keluar. Hutang bisa digunakan untuk menghemat pajak karena bunga bisa dipakai sebagai pengurangan pajak. Oke, kita lanjut ke contohnya aja ya. Jadi di sini diketahui EBIT dari contohnya diketahui EBIT PTZ adalah 8 juta per tahun. Biaya uang atau dalam kurung KD adalah 8% dan biaya modal saham pada PTZ tidak menggunakan utang KS atau dalam kurung KSU ya, sama dengan 12%. Bagaimana nilai perusahaan dan WACC menurut MM dengan pajak 40% jika standar modal PT? Nih, seluruh modalnya berapa? Kemudian nanti masih ada lagi menggunakan utang 10 juta ya. Oke, kita perhitungan satu-satu. Seluruh modal sendiri berarti FU ya, sama dengan S sama dengan EBIT dalam kurung 1 min T per KSU. Berarti EBIT-nya berapa? 8 juta ya. Dalam kurung 1 min T. 0,4 ya dengan pajak ya, T itu pajak, kemudian dibagi KSU-nya adalah 0,12. KSU-nya adalah 0,12, kemudian hasilnya adalah 40 juta. Nah, di sini adalah KSU sama dengan WACC itu sama dengan 12% karena perusahaan tidak menggunakan hutang. Jadi caranya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di sini adalah menggunakan utang sebesar 10 juta. VL sama dengan FVO ditambah T dikali D sama dengan 40 juta ditambah 0,4 ya tadi untuk pajaknya T, kemudian untuk
debt-nya itu adalah 10 juta ya, utangnya 10 juta. Nah, itu berarti hasilnya sama dengan 44 juta. Kemudian KSL sama dengan KSU ditambah KSU min KD dalam kurung 1 min T, kemudian tutup kurung ya, terus buka kurung lagi D per S, terus tutup kurung. Nah, itu sama dengan 12% ditambah dalam kurung 12% min 8% ditutup kurung, kemudian buka kurung lagi 1 per T-nya tadi adalah 0,4 tutup kurung lagi, kemudian buka kurung lagi D-nya adalah debt ya, hutang 10 juta, kemudian dibagi S sebesar 34 juta. Nah, hasilnya adalah 12,7%. Nah, jadi KSL-nya sudah ketemu ya, 12,7%, kemudian WACC-nya D per V dikali KD dikali 1 min T ditambah S per V dikali KSL. Berarti kan 10 juta dibagi 44 juta dikali 8% dikali 0,6, kemudian ditambah 34 juta per 44 juta dikali 12%, sama dengan 1,09 ditambah 9,81% sama dengan 10,9%. Seperti itu, sudah ketemu ya jawabannya. Nah, kemudian kita lanjut pada model Miller. Di sini adalah FL sama dengan FU ditambah T dikali D, di mana T sama dengan, jadi kita nyari T. Tadi kan kita nyari FL ya, kemudian kita nyari T sama dengan 1 min di dalam kurung ya, yaitu 1 min TS, ini pajak saham ya, kemudian dikali 1 min T, ini pajak perusahaan, kemudian dibagi 1 min TD, jadi ini pajak pada utang TD-nya. Nah, kita contohkan langsung aja. Diketahui TS sama dengan 4%, T sama dengan 12%, dan TD adalah 30%. Nah, kita langsung aja. VL ya sama dengan FU ditambah 1 min dalam kurung ya. Ini adalah 1 min 0,40, terus dalam kurung lagi 1 min 0,12 tutup kurung dibagi 1 min 0,30 sama dengan FU ditambah 0,25. Nah, setiap kenaikan nilai debt, setiap kenaikan hutang sebesar Rp100.000 akan meningkatkan nilai sebesar Rp25.000. Jadi sudah paham ya dari keterangan ini caranya seperti apa? Oke, kita lanjut pada financial distress dan agency cost. Jadi, kita lanjut ya. Financial distress adalah agency cost, yaitu financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi pada perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Nah, kemudian untuk teori agensi dapat dipandang sebagai suatu versi dari games theory menurut Mursalim ya, yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang atau pihak di mana salah satu pihak tersebut disebut agen dan pihak yang lain disebut prinsipal. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada model trade-off. Rumusannya seperti ini. FL sama dengan VU ditambah T kali D, kemudian dikurangi ya. T itu pajak dikurangi debt utang, kemudian dikali utang, dikurangi PV biaya financial distress, kemudian dikurangi sama biaya agensi. Kayak gitu. Simpel banget. Oke, menurut trade-off theory yang digunakan oleh Mer 2001 ya, perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu di mana penghematan pajak atau tax dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Nah, kemudian trade-off theory ini dalam menentukan struktur modal yang optimal menggunakan beberapa faktor, antara lain ada pajak, biaya agensi, dan biaya kesulitan keuangan, tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan symmetric information, sehingga sebagai imbangan dan manfaat penggunaan hutang.
gitu. Kemudian implikasi model trade-off yang pertama adalah perusahaan dengan resiko bisnis lebih tinggi sebaiknya mengurangi penggunaan hutang. Kemudian yang kedua, perusahaan dengan tipe aset timbul dan readily marketable dapat menggunakan hutang lebih banyak dibandingkan perusahaan dengan tipe aset intangible. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan dengan taxable income lebih besar dan mempunyai kemungkinan mendapatkan income yang sama di masa depan menggunakan hutang lebih banyak. Maaf, ini banyak tipunya. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah model asymmetric information theory. Nah, di sini adalah suatu teori yang disebut sebagai asymmetric information, yaitu adalah suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder pada umumnya sebagai penggunaan informasi atau user. Myers dan Makhlouf, menurut teori ini ada asimetri informasi antara manajer dengan pihak luar. Manajer mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pihak luar. Signals mengembangkan model di mana struktur modal atau penggunaan hutang menggunakan signal yang disampaikan oleh manajer ke perusahaan. Jika manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik dan karenanya ingin agar saham tersebut meningkat, ia ingin mengkomunikasikan hal tersebut kepada investor. Manajer bisa menggunakan hutang lebih banyak sebagai sinyal yang lebih kredibel. Karena perusahaan yang meningkat hutang bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakni dengan prospek perusahaan di masa mendatang. Investor diharapkan akan menangkap sinyal tersebut, sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik. Oke, lanjut. Jadi di sini ada aplikasi teori struktur modal ya, yang mulai dari teori trade-off dan teori asymmetric information. Jadi di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah perilaku perusahaan. Penggunaan hutang memberikan keuntungan karena adanya pengurangan pembayaran pajak dengan adanya biaya bunga hutang. Kemudian yang kedua, perilaku perusahaan kedua yaitu adalah karena adanya asimetrik informasi, perusahaan cenderung berhutang untuk dapat mengambil keuntungan dari kesempatan berinvestasi yang baik. Kemudian yang ketiga atau perilaku ketiga perusahaan. Perilaku perusahaan 3 yaitu adalah namun financial distress dan agency cost membatasi penggunaan hutang karena pada suatu titik tertentu biaya tersebut menutup keuntungan dari penggunaan hutang. Nah, seperti itu. Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan untuk mengerjakan kasusnya. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.